Tak lupa pula salawat dan salam junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman telah menjelang seperti saat ini. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini. Ada baiknya sebelum kegiatan ini dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah pernah ada yang mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Nanti bakal Ibu jelaskan apa itu konseling kelompok. Agar lebih akrab, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ananda. Nama saya Yananda Purba. Tempat tanggal lahir saya Medan 4 Maret 2003. Saya anak ketiga dari 4 saudara. Nama saya Dinda Ramayani, saya lahir 28 Juni 2003. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Nama saya Nurma Hija, saya lahir tanggal 13 Juni 2003. Saya bersaudara, dua bersaudara, anak pertama dan 2 bersaudara. Saya Nada, tanggal lahir 2 Oktober 2003, anak kelima dari 5 bersaudara. Saya Nita, lahir tanggal 27 Januari 2004, anak kedua dari 3 bersaudara. Nama saya Sinta Ramadhani, lahir di Medan tanggal 28 bulan 11 2003, anak pertama dari 5 bersaudara. Baik, saya rasa sudah saling mengenal ya. Ananda bisa menunjukkan siapa nama temannya? Banyak loh, nama artis juga banyak. Indah. Ananda, sebutkan nama. Nita, betul aku. Jadi, layanan konseling kelompok ini adalah merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pembahasan dan pemecahan masalah yang dilakukan dalam dinamika kelompok. Dalam konseling kelompok ini, anggota diharapkan dan berhak untuk menyampaikan masalah, mengemukakan pendapat, dan juga memberikan saran kepada anggota yang bermasalah. Bagaimana? Setuju? Sebelumnya dalam proses kegiatan ini ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Semua anggota kelompok harus berjanji dalam proses kegiatan ini tidak boleh ada yang membocorkannya. Yang kedua, asas keterbukaan. Setiap anggota kelompok diminta untuk terbuka menyampaikan masalahnya. Tiga, asas kesukarelaan. Anggota kelompok secara sukarela dan tanpa terpaksa untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, asas kenormatifan. Semua anggota kelompok diminta untuk mengikuti norma-norma yang berlaku seperti menjaga sopan santun, saling menghargai, dan memberikan saran yang baik. Yang kelima, asas kegiatan. Setiap anggota kelompok harus mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Yang keenam, asas kemandirian. Anggota kelompok diminta untuk secara mandiri dalam menerapkan hal-hal yang positif dalam kegiatan ini. Yang ketujuh, asas keaktifan. Anggota kelompok dimintai untuk aktif mengikuti kegiatan ini saat secara berlangsung sampai selesai. Bagaimana, setuju? Setuju. Sebenarnya kalian tekan sekali ya. Bagaimana kalau kita main permainan? Boleh Bu? Ya, Bu, permainan apa itu, Bu? Ada yang punya saran? Nyanyi bareng aja, Bu. Boleh. Kita nyanyi. Baiklah, kita akan bernyanyi di sini senang. Siap, Bu.
menyebutkan nama dan juga warna kesukaan. Dan setelahnya kamu melanjutkan apa yang ibu bilang sebelumnya. Ngerti? Mengerti Bu. Yusra merah, Yusra merah, Dinda kuning. Yusra merah, Dinda kuning, Yasmin hijau. Merah, Dinda kuning, Yasmin hijau, Ija biru. Yusra merah, Dinda kuning, Yasmin hijau, Ija biru, Nada kuning. Oranye. Yusra merah, Dinda kuning, Yasmin hijau, Ija biru, nada oranye, Minta Yusra biru, Dinda kuning, Yasmin hijau, Ija biru, nada oranye, Mita ungu, Sinta. baik. Terima kasih atas semangatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu gimana kalian menyampaikan masalah-masalah yang kalian alami, kemudian tidak usah malu-malu dan ragu-ragu. Bisa? Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Siapa dulu nih yang ingin mengungkapkan masalahnya? Silahkan. Jadi begini Bu, saya sangat sulit mengatur bangun tidur saya. Selalu saja kekurangan dan tidak kebetulan saya bingung, tiba-tiba uang saya udah habis aja gitu. Itulah saya bingungnya. Uang saya bisa habis padahal pengeluaran saya sedikit. Semua uang yang dikirim itu juga sudah dilebihi uang yang tak terduga saya, tapi saya tidak cukup. Emang sebulan dikirim berapa? 10 tahun. Menurut saya itu sudah cukup, tapi saya selalu saja merasa kekurangan uang. Jadi saya bingung cara mengatur keuangan itu supaya cukup. Bagaimana caranya biar bisa hemat? Baik, selanjutnya Kalau saya sangat sulit memberikan dunia. Bisa saja setelah mati saya bongkar hanya untuk membeli baju yang ada yang saya pakai. Bisa sangat sulit memberikan dunia. Ya karena saya sering merasa tidak pede jika memakai baju yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan modelnya atau bentuk saya. Jadi saya bingung bagaimana sih cara memilih pakaian untuk kuliah itu agar tidak rumit. Saya Bu, sekarang ini sangat malas untuk kuliah. Senang untuk kuliah itu tidak ada Bu, karena hanya tidak suka dengan jurusan yang sekarang saya jalanin. Saya juga merasa kuliah itu cuma dan tidak ada gunanya Bu. Tapi saya harus tetap kuliah. Saya bingung bagaimana cara agar rasa malas kuliah saya ini bisa menghilang dan motivasi saya untuk kuliah itu datang lagi. ada lagi. Saya Bu, harus pacaran karena semua saya kalau bisa gitu dengan pacarnya pasti mereka bisa gitu sama cowok. Jadi saya sekarang beranggapan bahwasannya pacarnya itu membuat sakit hati dan tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya pasti cewek saya. Ada lagi. Saya merasa dikucil kalau di kelas. Saya merasa teman-teman saya jauh lebih saya. Jadi terkadang saya itu merasa minder waktu di kelas.
menyenangkan di dalam kelas seperti ini. Itu membuat dia tidak nyaman di dalam kelas. Dan bagaimana dengan pembelajarannya? Bagaimana yang lain? Saya setuju dengan pendapat Dinda. Saya bicara tentang permasalahan Dinda yang perlu dibahas. Baiklah, bagaimana semua? Apakah saya setuju? Setuju, Bu. Baiklah, Dinda bisa diceritakan lebih lanjut. Baik, Bu. Saat saya berada di kelas, saya itu merasa tidak nyaman. Saya merasa teman-teman menjauhi saya. Jadi itu membuat saya kurang nyaman dan akhirnya saya sering melakukan bolos sekolah. Mengapa kamu mesti bolos sekolah? Saya pikir tidak ada yang mau mengerti saya. Kalian kelihatan sibuk dengan diri kalian sendiri dan saya tidak mau membebani kalian dengan permasalahan saya. Jadi saya memilih untuk bolos. Baiklah, jadi yang menyebabkan Dinda sering bolos sekolah karena tidak adanya semangat dalam belajar karena sering dikucilkan di kelas. Bukan begitu, Dinda? Iya, Bukankah Dinda mempunyai prestasi yang dapat dikembangkan? Jika Dinda terus membolos seperti ini, bagaimana dengan nilai-nilai Dinda? Dinda, maaf sebelumnya, saya setuju apa yang diungkapkan oleh Ibu barusan. Kamu mempunyai kemampuan dan bakat yang bagus, tapi karena kamu sering bolos seperti ini, kamu jadi tidak mengembangkan kemampuan yang ada di dirimu. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai Dinda selama Dinda merasa dikucilkan? Ya begitulah Bu, nilai saya menjadi turun karena saya kurang berkonsentrasi saat belajar. Nah, dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman Dinda tadi, kamu bisa mencoba salah satu dari sarannya agar nilai kamu tidak turun. Iya Bu, saya akan belajar dan mencoba saran yang setelah diberikan teman-teman semua. Nah, tidak terasa sudah banyak pembahasan yang kita bahas, Ananda sekalian. Ibu harap pembicaraan ini dapat berguna bagi Dinda dan bagi kita semua yang mengikuti kegiatan konseling ini. Bagaimana Dinda? Saya sangat senang karena teman-teman sudah menyumbangkan pikiran untuk mengatasi permasalahan saya. Mudah-mudahan usulan dari teman-teman dapat saya lakukan dan saya pelajari. Baik, di sini Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari kalian. Siapa yang ingin duluan? Kesan saya Bu, saya senang karena permasalahan saya bisa terselesaikan. Pesan saya Bu, agar teman-teman sehabis mengikuti kegiatan ini agar tidak mengucilkan saya lagi dan saya juga dapat mengubah tingkah laku saya dan sifat saya menjadi yang lebih baik. Baik, yang lain? Kesan saya mengikuti bimbingan konseling hari ini adalah saya merasa senang karena saya dapat memahami kawan sekelas saya dan kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman-teman kita. Pesan saya Bu, agar konseling kelompok ini bisa dilakukan lagi Bu. Terima kasih. Yang lain? Kesan saya Bu, sangat menyenangkan bisa mengetahui permasalahan teman-teman saya. Dan juga dapat membantunya dalam menghadapi permasalahannya. Kalau pesan saya Bu, ya seperti teman-teman juga sih Bu, agar konseling kelompok ini bisa dilakukan lagi Bu. Ya bagus, yang lain? Kesan saya Bu, saya sekarang menjadi tahu bahwa Dinda selama ini merasa dikucilkan Bu di dalam kelas dan kami juga lebih dapat memahami keadaannya pada saat ini Bu. Pesan saya sih Bu, sama saja Bu seperti yang lain agar konseling kelompok ini lebih sering dilakukan. Ya yang lain? Kesan saya, Bu, dalam kegiatan konseling kelompok ini, saya senang. Ada permainannya, bisa memanfaatkan waktu untuk hal yang lebih bermanfaat, Bu. Tidak menggosip dan mendapat hal-hal yang bermanfaat. Pesannya,
Kalau bisa, buat konseling kelompok lagi, Bu, agar permasalahan kami yang belum dibahas bisa dibahas secara bersama. Ya, bagus. Siapa lagi? Kesan saya, Bu, sama saja seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Sangat senang bisa melakukan diskusi seperti ini yang lebih banyak manfaatnya bagi kita semua, Bu. Pesan saya, Bu, kepada Dinda agar Dinda pada saat ini lebih dapat berbaur dan berpositif thinking terhadap kami. Dan sering-sering lagi melakukan konseling kelompok ini, Bu. Ya, bagus sekali kesan dan pesan yang disampaikan oleh Anda sekalian. Ibu harap keakraban yang terjadi dalam kegiatan konseling kelompok ini tidak hanya sampai di sini saja, melainkan saat kegiatan ini telah selesai, keakraban itu masih harus terjalin. Kesan dari Ibu, semoga apa yang telah kita bicarakan tadi dapat bermanfaat dan berguna atas apa yang telah kita diskusikan tadi. Nah, karena tadi dimulai dengan doa, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.